Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ustazah Ana dalam pembelajaran tema. Anak-anak solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Anak-anakku, kita tahu bahwa buku merupakan salah satu sumber informasi. Buku pengetahuan biasanya berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Seluruh makhluk hidup di bumi saling berhubungan. Makhluk hidup dapat hidup dari lingkungan alam, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Baik benda hidup maupun benda mati, tentunya apa? Saling berhubungan. Benda mati bisa mempengaruhi benda hidup. Jenis seperti jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat bisa mempengaruhi tanaman dan tumbuhan di daerah tersebut. Sehingga, dikatakan dengan benda mati, bahwa benda matinya adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan, itu termasuk benda mati. Tetapi apa? Baik jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat itu bisa mempengaruhi tanaman dan tumbuhan. Tanaman dan tumbuhan itu termasuk benda hidup, sehingga dapat dikatakan bahwa benda mati bisa mempengaruhi benda hidup. Kemudian yang kedua, benda hidup bisa mempengaruhi benda mati. Maksudnya apa? Daerah yang banyak tumbuhannya, tumbuhan di sini benda hidup, menjadi lebih sejuk dan memiliki air tanah berlimpah. Jadi benda hidupnya tumbuhan, tapi bisa mempengaruhi benda mati. Bisa mempengaruhi, menjadikan lebih sejuk dan memiliki air tanah yang berlimpah. Sehingga dapat dikatakan bahwa benda mati dan benda hidup itu saling berhubungan. Hubungan manusia dan lingkungan alam itu dibedakan jadi dua. Ada hubungan yang positif dan ada juga hubungan yang negatif. Untuk hubungan yang positif, contohnya yaitu manusia menanam pohon agar lingkungan kembali hijau. Seperti gambar di bawah ini. Dengan menanam pohon tentunya apa? Membuat lingkungan menjadi hijau, udara menjadi lebih segar, dan sebagainya. Kemudian hubungan yang negatif, contohnya manusia menebangi hutan sehingga dapat menyebabkan hutan menjadi gundul dan gersang. Adalah contoh hubungan yang negatif. Semoga kita bisa menjauhi hubungan yang negatif tadi. Kita bisa melaksanakan hubungan yang positif, sehingga bisa melestarikan lingkungan alam yang ada. Pada pembelajaran yang lalu, kalian telah mempelajari membuat kalimat tanya untuk menggali isi teks. Sekarang kita akan mencari ide pokok dari sebuah teks. Masih ingat apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama dalam teks. Bagaimana cara menentukan ide pokok dari teks? Langkah yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan inti dari kalimat utama.
karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut. Nah, sekarang kita baca teks di bawah ini. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, bahkan antar keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Baik, sekarang kita perhatikan untuk paragraf yang pertama dulu. Nah, untuk paragraf yang pertama, kalimat utamanya itu berada pada kalimat yang pertama, itu semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Nah, dari kalimat utama tersebut dapat kita ambil ide pokoknya atau dapat ambil intinya, yaitu apa? Makhluk hidup saling berhubungan dengan sesama makhluk dan lingkungannya. Kemudian untuk paragraf kedua, kalimat utamanya berada pada kalimat yang pertama juga, itu benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga dapat kita tuliskan ide pokok dari paragraf kedua itu inti dari kalimat utama itu, yaitu apa? Hubungan antara benda mati dan makhluk hidup. Nah, selanjutnya, tahukah kalian jika setiap anak di Indonesia memiliki hak yang wajib dipenuhi, baik oleh orang tuanya, masyarakat, dan lingkungannya? Hak-hak anak menurut konvensi anak. Menurut konvensi hak anak ada 4. Yang pertama, hak kelangsungan hidup. Kemudian yang kedua, hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Kemudian yang ketiga, hak tumbuh kembang. Dan yang keempat, hak berpartisipasi menyatakan pendapat. Kemudian, apa saja hak-hak peserta didik? Hak-hak peserta didik yang pertama, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kemudian yang kedua, mendapat perlakuan sesuai dengan, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan. Kemudian mendapat bantuan fasilitas belajar. Kemudian pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan, memperoleh penilaian hasil belajarnya, dan juga mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang catat. Itu adalah beberapa contoh hak-hak peserta didik. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.